Sebagai salah satu gunung di Pulau Jawa, di balik keindahannya, Gunung Gede Pangrango juga menyimpan sederet kisah tak biasa yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Maka berikut kisah serta mitos yang menaungi Gunung Gede Pangrango. Pemirsa Silet RCTI, Jagat Maya baru-baru ini tengah dihebohkan oleh kisah 16 pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Diduga mereka yang berasal dari sebuah paguyuban itu melakukan pendakian lewat jalur ilegal, yakni Kulah 2, Desa Cibeduk pada Sabtu 27 Januari 2024. Namun, entah apa yang terjadi, seolah para pendaki itu lupa arah jalan pulang hingga akhirnya tersesat. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, ke-16 pendaki tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Di antara 13 orang dewasa dan 3 anak-anak selamat setelah 2 hari tersesat di jalur gunung dengan nuansa mistis tersebut. Pak, apa benar Pak ini jalur yang kemarin penjara tersesat dievakuasinya lewat sini Pak? Kita sudah izin lewat resort Tapos di bawah. Banyak damkar dari iya, ada Satpol PP dari warga juga ada. Kondisinya pada selamat semua ya Pak? Alhamdulillah selamat. Kami mendapatkan laporan dari sukarelawan yang di mitra kami bahwa ada 13 orang pendaki waktu itu dilaporkan yang hilang kontak dan dilaporkan keluarganya. Sehingga kemudian kita berkoordinasi dengan Basarnas dan BPBD dan semua unsur untuk melakukan upaya evakuasi. Dan dari sejak Minggu malam tim sudah melakukan upaya di lapangan. Alhamdulillah kemudian bisa dilakukan evakuasi pada hari Senin pagi sekitar pukul 10. Informasi mereka naik itu pada hari Sabtu. Ya, mereka naik hari Sabtu dan sampai hari Minggu mereka tidak pulang. Nah, di Senin pagi kita dapat informasi lalu kita mengarah ke TKP. Tim SAR gabungan naik ke arah Pasir Bogor menuju titik tempat berkumpulnya para survivor ya. Yang ternyata begitu kita datang ke lokasi ternyata bukan pendaki. Hanya warga biasa dari Tapos. Mungkin ada kendala cuaca atau kabut, jadi mereka itu salah belok, menurut pengakuan mereka itu salah belok. Jadi mereka tersasar. Gunung itu di kebanyakan orang sini pun banyak kesasar walaupun dia omongannya tersopral. Kalau bahasa Jakarta itu tersasar gitu ya, tersasar jalan. Mau jalan dia sembarangan, kalau nanyain jalan, kemana ini jalan? Tujuannya mau ke arah kanan, karena dia nanyain dibelokkan ke arah kiri begitu. Jadi itu tidak boleh menanyakan jalan. Kalau di gunung itu udah, kalau kita tujuan ke sana ada jalan udah aja di papa jalan itu gitu. Jangan menanyakan jalan, misalnya kita kemana nih, arah kemana nih, ada di mana, kita naik ke atas misalnya, nanyain terus lah. Udah aja kalau kita bertiga udah aja berjalan bertiga, diarahkan jalannya lain, tujuannya ke arah kanan jadi diarahkan ke belah kiri gitu. Namun setelah dimintai keterangan, ternyata ke-16 korban selamat bukanlah pendaki.
Mereka mendaki Gunung Gede Pangrango untuk berziarah. Bahkan santer juga kabar soal kepergian anggota paguyuban itu menuju Curug Jambe yang dianggap keramat untuk mencari mustika. Konon, benda tersebut memiliki energi goib atau kekuatan spiritual yang dapat membawa pengaruh bagi sang pemilik. Lantas benarkah di Gunung Gede Pangrango memang bersemayam mustika goib yang kerap dicari oleh banyak orang? Tujuan mereka, informasinya mereka akan berziarah ke petilasan yang ada di daerah Pangrango di Curug Jambe. Kalau untuk itu kita tidak fokus untuk ke sana ya. Hanya yang kita tahu informasi awal adalah pendaki gitu. Jadi kita tidak tahu tujuan mereka pertamanya itu mau ke mencari mustika atau hanya sekedar jalan-jalan. Dari informasinya memang sempat terpisah karena ada yang kelelahan dan juga karena faktor cuaca. Jadi 3 orang itu menunggu di titik tertentu yang masih ada sinyal dan mereka sempat ngontak ke keluarga. Kemudian yang lain coba untuk tetap ke tujuan awal untuk melakukan ziarah kalau menurut yang penangkapan ke kami. Cuman kemudian tadi diklarifikasi oleh ketua kelompoknya katanya sih tadabur alam gitu. Mereka dari sebuah paguyuban, ada namanya sebuah paguyuban, dan kalau yang kami ketahui memang terkait masalah mistis begitu sih. Tapi mereka tidak mengaku bahwa itu mistis. Aku percaya sih hal-hal mistis, cuma gimana cara kita, yang penting kita sopan, kita nggak ganggu dia. Sebetulnya ketika kita untuk tadabur alam, sepanjang itu ada dalam niat untuk mensyukuri, sepanjang untuk mengetahui, sepanjang untuk ingin mengenal budaya-budaya leluhur-leluhur, itu adalah sesuatu yang tidak salah. Jangan sampai menyalahgunakan tempat tersebut untuk menjadikan adanya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu gunung di Pulau Jawa, di balik keindahannya, Gunung Gede Pangrango juga menyimpan sederet kisah tak biasa yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Maka berikut kisah serta mitos yang menaungi Gunung Gede Pangrango. Alun-alun Surya Kencana. Berada di ketinggian 2.750 mdpl, alun-alun Surya Kencana merupakan padang savana dan luas di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di area ini terdapat hamparan rumput liar, taman edelweiss, sungai, dan juga sebagai tanda jika puncak gede sudah dekat. Namun di balik keindahannya, alun-alun Surya Kencana menjadi salah satu tempat yang dianggap tak biasa. Pasalnya, kawasan tersebut konon memiliki aura magis yang sangat kental. Simpang Maleber. Mitos selanjutnya hadir dari Simpang Maleber. Menurut kepercayaan, dianjurkan untuk tidak melewati jalur tersebut selepas maghrib. Pasalnya, bagi siapapun yang nekat akan mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, bahkan tersesat ke alam gaib. Telaga Warna.
Telaga Warna juga menjadi salah satu tempat tak biasa yang mengalirkan berbagai kesaksian mencekam dari mereka yang pernah melintasnya. Konon, saat pendaki melihat ikan berloncatan di permukaan air, maka segala doa dan keinginannya akan terkabul. Namun, Telaga Warna juga dikenal sebagai tempat yang tak biasa karena menjadi persemayaman bagi makhluk tak kasat mata. Istana Gaib menjadi salah satu gunung keramat di Indonesia, konon juga di kawasan Gede Pangrango berdiri kerajaan tak kasat mata. Hal itu melekat erat dengan cerita rakyat yang mengisahkan tentang keberadaan 24 leuwit atau tempat penampungan padi yang berdiri megah, dan juga cerita tentang 25 pohon kelapa yang tersusun rapi namun tak bisa terlihat sebagaimana mestinya. Jadi kalau pengalaman saya, khususnya kalau naik gunung di Gunung Gede Pangrango itu, hal mistis pasti ada ya, karena gunung ya tempatnya hal-hal yang mistis gitu ya. Khususnya untuk Gunung Gede Pangrango itu ada beberapa jalur itu yang saya pernah alami hal-hal mistis. Sebenarnya di Gunung Pangrango itu sudah ada rute ya, sudah ada rute untuk para pendaki yang sudah ditentukan. Cuman lebih baik para pendaki itu tidak melenceng ke sembarang tempat. Misalkan salah satu alun-alun daripada tempatnya Raden Surakencana itu karena memang tempatnya disakralkan, jadi memang hanya untuk tempat persembahan. Jadi lebih baik hindarilah tempat tersebut kalau hanya untuk sekedar mendaki ya. Tapi untuk tempat spesifik yang harus dihindari tidak ada. Dan yang terbaik jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, lantang atau buang air sembarangan. Jadi tetap patuhi tata krama daripada tempat tersebut. Yang namanya gunung itu ya pasti di mana-mana pasti banyak misterinya, pasti banyak. Sederet artis juga pernah mengalami hal di luar nalar saat mendaki gunung. Selain Gunung Gede Pangrango, Indonesia juga memiliki begitu banyak gunung lain yang dianggap menyimpan cerita yang tak biasa. Salah satunya Gunung Lawu yang pernah didaki oleh presenter Hesti Purwadinata bersama teman-temannya serta sang suami Edo Borne. Namun, rintangan alam yang sempat membuat mereka kesulitan nyatanya disusul oleh sederet gangguan tak kasat mata. Khususnya saat bermalam di pos 4, mulai dari suara gamelan misterius hingga adanya sosok tak kasat mata membuat pengalaman mengendaki Gunung Lawu mereka berkesan sekaligus mencekam. Ambil squat gitu ya? Yo iya. Aduh. Lanjut. Aduh. Geng, aman nggak? Aman. Tuh. Aduh. Jas-jasnya Edo terbaik nih. Nih. Naik terus. Video gua yang gua kirim ke grup ya? Ini ya? Ini dia. Sampai pos 4, kita udah capek. Ya udah istirahat aja, semuanya disuruh ganti baju. Terus pada gini kan gua ganti baju ketika gua mati. Kita ngetin diri, terus gua diem, tiba-tiba denger suara gamelan. Buka, gua kencing, habis kencing. Masuk lagi, sleeping bag. Ngap gua. Dingin banget ya. Gitu. Terus deg-degan. Wah, ini kenapa nih gitu. Abis gue deg-degan itu, abis deg-degan, sesak napas gitu kan. Wah, deg-degan nih gue nih. Udah lah, gue tutup langsung tuh pakai sleeping bag. Begitu gue tutup. Apa? Wendy Walters dan Firsa Besari. Kisah tak biasa saat mendaki gunung juga pernah dialami oleh influencer Wendy Walters dan musisi Firsa Besari. Saat berusaha menuju puncak salah satu gunung yang dianggap sakral, mereka menemukan berbagai hal-hal yang sulit dijelaskan oleh nalar manusia. Yakni saat memasuki sebuah kuil di tengah perjalanan, Wendy dan Firsa merasakan kehadiran sosok makhluk tak kasat mata. Bahkan saat perjalanan pulang, Wendy sempat merasakan serangan panik hingga sulit bernafas.
Instagram dulu. Sebenarnya ingin berhenti tapi gimana ya? Sedikit gimana gitu. Ini licin banget sih, bentar. Aman. Aman. Mohon tenang, Anda memasuki lokasi sakral pos 4. Tapi memang pos 4 tuh kalau bisa kita beristirahat sejenak aja kali ya. Nah ini pertama kalinya aku pendakian dari awal sampai akhir tuh hujan. Jadi kayak agak-agak Adinda Thomas. Pengalaman tak biasa saat mendaki Gunung Salak dirasakan oleh aktris cantik Adinda Thomas saat mendaki pada tahun 2018 silam. Kondisi hujan deras dan tubuh yang sangat lelah membuat Dinda dan teman-temannya kala itu memutuskan untuk mendirikan tenda darurat. Namun, di sepanjang malam itu, ia justru diliputi keanehan yang merasa melihat orang-orang dengan nuansa yang berbeda. Namun anehnya, bagi teman-temannya, justru Dindalah yang terlihat berbeda karena wajahnya jadi pucat dan bak orang ketakutan sepanjang waktu. Namun yang paling mencekam, saat malam hari tiba, mereka merasakan hal yang tak masuk logika. Ini pertama kalinya ke Salak. Parah ya Salak. Parah nggak Di? Parah ya Salak. Lemas banget, untung kita bawa madu. Ini Aping juga udah lemas. Ada momen dimana itu udah mulai masuk jam 3 sore, akhirnya hujan deras banget. Di situ sih visi kita udah mulai drop banget karena dari nyampe ke pos Bajuri untuk makan siang aja sebenarnya kita semua udah kelelahan, tapi kan udah makan, tenaganya muncul lagi, tapi pas diguyur hujan ya udah di situ akhirnya apalagi yang cewek-cewek termasuk aku tuh udah kayaknya kita udah harus cepet-cepet buka tenda gitu, atau enggak sebenarnya pengennya nyerah aja gitu, turun lagi ke bawah. Balik lagi ngerasa Ben, Aping, dan juga Rifki itu mereka semua tuh menyeramkan. Tapi kalau versinya mereka merasa aku yang menyeramkan. Mukaku pucat. Alam tuh biasanya ngasih sign lah kalau misalnya ada sesuatu yang kurang baik gitu di sekitarnya. Percaya nggak percaya? Kayaknya mungkin tujuan orang naik gunung beda-beda, tapi intinya kalau mau naik gunung harus ada izin orang tua, satu, biar nggak kenapa-kenapa di alam, karena susah ditebak cuacanya.